Shalom, selamat berjumpa. Perkenalkan dahulu, saya Johnson Siombing. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu ayat firman Tuhan yang akhir-akhir ini kerap dipergunakan sebagai ayat penangkal COVID atau virus corona. Banyak di kalangan kita ya, yaitu adalah Mazmur 91. Baik, sebelum untuk memulai kita akan sharing pembahasan ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua. Roh Kudus mengurapi kami semua, membimbing kami semua untuk mengetahui betapa besar dan dalamnya dan lebarnya kasih setiamu dan kemurahanmu. Dan Roh Kudus mengurapi mulut daripada anak-Mu ini Bapa, yang boleh kami Tuhan mengerti arti daripada Mazmur 91 ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mulai. Mazmur 91 adalah mazmur yang ada atau berlaku ada beberapa versi. Apakah ini Mazmur Daud pada saat Daud atau Mazmur Musa? Tapi dari beberapa literatur yang saya mungkin bisa dapat, kemungkinan besar ini dari zaman Musa. Jadi Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang diturunkan Tuhan ya pada saat wabah tulah yang terjadi di Mesir, yaitu tulah yang terakhir, pamungkas. Jadi tulah yang terakhir, pamungkas itu istilahnya. Jadi tulah yang sangat mengerikan itu, yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir. Untuk itu Musa dikonfirmasi oleh Tuhan bahwa Musa harus memberikan tanda di atas rumah dari tiap-tiap bangsa Israel supaya malaikat maut itu melewatkan. Jadi Mazmur 91 itu adalah suatu puji-pujian, nyanyi-nyanyian, song of confidence, bahwa di tengah-tengah kengerian yang akan terjadi, umat Israel itu masih punya harapan kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Yang Maha Kuasa. Maka mereka itu biasanya menyanyikan. Mazmur 91 ini juga menurut sejarahnya itu adalah dapat biasanya dilakukan secara bergantian. Ada pimpinannya, ada jemaatnya, dan secara bergantian dapat dibagi. Itu yang kita tahu, Mazmur 91 terdiri atas 16 ayat, yaitu ayat pertama kita dapat bagi itu ayat pertama, ayat kedua itu merupakan satu bagian yang nanti akan kita bahas. Ayat ketiga sampai kepada ayat ke-13 itu merupakan keadaan-keadaan atau tantangan-tantangan ya, dimana semua itu adalah keadaan yang supranatural ya. Ayat ke-14 dan ayat 15 dan 16 itu ayat penutupnya. Biasanya Mazmur 91 itu bisa disebut sebagai, dalam bahasa Ibrani adalah shir and negaim. Negaim itu ada tulah ya. Jadi nyanyian tulah ini sebenarnya. Baik, kita akan baca ayat pertamanya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ayat pertama kita bagi dulu ya, ayat pertama dan ayat kedua dahulu, karena disinilah menurut saya, sharing saya itu adalah ayat yang penting. Ayat kenapa ayat selanjutnya itu akan terjadi gitu ya. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita akan lihat mungkin terjemahan atau versi yang lain ya. Kita buka King James, bisa mewakili mungkin dengan mendekati arti yang sebenarnya ya. Ayat pertama, he that dwell di sini ya, in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of
the Almighty. Ayat keduanya, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Jadi sini ada beberapa perbedaan mungkin ya, teman-teman. Artinya sebenarnya yang dimaksud adalah sama. Yang pertama yaitu duduk, ya, sedangkan dalam arti King James itu duel. Duel itu kalau kita lihat adalah artinya tenggelam. Tenggelam ini jadi sangat berbeda. Kita mengikuti yang arti tenggelam saja. Duel itu tenggelam itu tidak ada semua proses tenggelam itu langsung tenggelam, langsung tertutup. Proses itu pasti akan mulai sedikit demi sedikit. Ada waktu, ada prosesnya. Kita misalnya wabah air mulai dari mata kaki naik ke lutut, naik ke paha dan ke badan, dan airnya tenggelam terus ke atas kepala kita sampai akhirnya kita tidak mempunyai kekuatan apa juga. Itu satu. Kedua adalah di sini dikatakan in the secret place of the Most High. Nah, ini yang kita, in the secret place of the Most High itu di mana sih sebenarnya ya? Yang Maha Tinggi di mana? Ada beberapa versi yang mengatakan ini gambaran daripada bait suci. Ya betul, ya bait suci. Tapi kan tidak mungkin kita datang ke bait suci, kita berdiam diri di situ saja. Ya, tidak mungkin. Apalagi bait suci sekarang hanya baru direncanakan bait suci yang terakhir itu ada di Israel. Jadi tidak mungkin, ini bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Terus kalimatnya itu adalah dia bilang shall abide, ya, gitu artinya. Shall abide di sini maksudnya bukan yang bermalam dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Abide itu menempel. Nempel gitu, selalu ada gitu ya. Dari naungan yang maha kuasa gitu. Ayat keduanya dibilang tempat pelindunganku, tempat pelindunganku. Refuge ya, pelindungan atau artinya tempat pengungsian kita. Kemana kita larinya? Kalau dalam keadaan bahaya, kalau dalam keadaan banyak tantangan, ya. Terus my fortress. Fortress di sini menggambarkan benteng, ya. Kubu pertahananku, ya, ini mendekati. Jadi kalau benteng itu ada saatnya benteng kita kuat, ada saatnya benteng itu hancur, ada saatnya benteng itu sama sekali runtuh sedikit demi sedikit. Jadi jelas di sini adanya unsur dari kita untuk menjaga benteng kita itu agar kuat, ya. Itu ayat 1 dan 2. Kita masuk ke ayat ke-3 sampai kepada ayat kita lihat ya kalimatnya. Ayat ketiganya ini keadaan semua supranatural, ya. Melepaskan aku dari jerat penangkap burung, penyakit sampar, ya. Perisai yang menjadi pagar tembok yang kuat, tak usah takut terhadap panah yang terbang, terus 1000 orang rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Kita hanya menonton sendiri ya, dan tulah tidak akan mendekat ya. Malaikat-malaikat akan melayani kita ya. Kaki kita tidak terantuk kepada batu, singa dan ular terdun, ya, dan lain-lain. Ya. Bagaimana caranya agar semua ini berlaku? Apakah kita cukup mengucapkan firman Tuhan ini, maka khususnya virus atau COVID itu akan menjauh dari kita? Tentu tidak mungkin. Kita banyak tahu saat-saat ini di mana banyak hamba-hamba Tuhan justru lebih banyak terkenal daripada orang-orang yang di sekuler. Ya, apakah mereka? Saya yakin mereka jauh lebih mengerti gitu, jauh lebih mengerti gitu, jauh lebih tahu itu mazmur ini. Dan kita akan bahas selanjutnya. Kok kenapa kok bisa begini ya? Apakah firman Tuhan tidak ya dan amin? Padahal kita tahu firman Tuhan ialah ya dan amin. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dari situ kita melihat bagaimana kuncinya. Kuncinya adalah kita bahas dahulu ayat pertama. Siapa sih yang disebut dengan in the most high ya?
orang yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Baik, kita memasuki arti daripada the secret place of the most high ya, artinya siapa ini ya, pribadi siapa yang ada ya. Dapat saya sharing di sini adalah yang dimaksud adalah Tuhan Allah sendiri. Yaitu Tuhan Allah sendiri siapakah dia? Yaitu bukan dan tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Dialah yang disebut yang bertahta ya. Karena di sini kita lihat ada ayat-ayat yang selanjutnya yaitu contohnya di Kolose 2 ayat 9 disebutkan, sebab dalam dialah berdiam segala jasmania kepenuhan kealahannya ya, kemuliaan, kemahakuasaan, kebesaran, keagungan dan lain-lain semuanya ya. Jadi di dalam Yesus lah semua keberadaan Allah itu ada ya, dan bersama-sama dengan Dia ya. Di situ dikatakan. Juga di dalam Kolose 1 ayat 19 juga dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi jelas ya, kemana kita datang adalah ke Yesus. Tidak ada tempat yang lain ya. Tempat pelindungan kita tidak ada. Itulah yang disebut secret place of the most high, yang paling kita idam-idamkan, yaitu mesti harus datang kepada Yesus. Kita masuk lagi ke ayat, mungkin ada ayat juga tambahan ya, Matius ya di sini. Matius ini Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain daripada Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi jelas sekali ini ayat-ayat menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan Yesus kita sendiri ya. Disitulah kita akan bahas ya, jelas itu kita mesti datang kepada Tuhan, kubu pertahanan kita, tempat pelindungan kita ya. Disitulah Tuhan, itulah Yesus yang menggambarkan kemahakuasaan, kebesaran Tuhan ya. Tadi kita akan bahas ya, tapi dengan begitu apakah jaminan gitu seseorang itu kalau kita sudah datang ke Tuhan Yesus langsung datang langsung terlepas daripada wabah terlepas? Oh tidak gitu. Ada suatu yang mesti kita lakukan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan ya. Dan ada juga yang mesti saya sharing sini adalah ke misteri kehidupan. Maksudnya di sini adalah kebijaksanaan Tuhan itu bukan kebijaksanaan kita gitu ya. Kita masih terlalu kecil untuk menyelidiki kebesaran Tuhan. Karena di sini disebutkan misteri pemeliharaan Tuhan kepada setiap orang dan anak itu pasti berbeda-beda gitu ya. Dan kita sulit untuk memahami dan untuk mengerti. Di dalam Roma 9 ayat 15 contohnya ya, Tuhan berfirman ya kepada Musa pada saat itu, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan ya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi kehendak Tuhan itu mempunyai keabsolutan ya, kepastian. Dan banyak ayat-ayat lagi. Apa urusanmu untuk melihat keputusanku, kata Tuhan. Teman firman-Nya saya kurang tahu ada di mana ya. Saya pernah baca itu juga ya. Jadi disitulah kita mesti faktor-faktor apa saja yang mesti kita ketahui ya. Untuk itu, kalau kita sudah tahu hal-hal demikian, bagaimana sikap kita untuk biar bisa mendapatkan semua itu bisa terjadi ya, khususnya ayat 3 sampai kepada ayat ke-13-nya itu semuanya akan terjadi ya. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Kita akan ada beberapa aspek-aspek yang mesti kita perhatikan ya. Pertama adalah aspek dari menjaga hati. Kalau menurut saya, kenapa hati kita itu sangat penting ya.
pikiran kita. Hati itu bisa saya sharing adalah pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, apa yang kita pikirkan ya. Karena disitulah dapat tercermin, disitulah dapat terlihat bagaimana seseorang itu. Manusia mungkin bisa melihat dari luar, ya. Tapi Tuhan menyelidiki lebih dalam lagi kepada hati. Dan kita terbatas, kemampuan kita itu terbatas untuk melihat hati ya. Tapi Tuhan melihat hatinya ya. Di dalam 1 Samuel ayat 16, 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya, kata Tuhan ya. Ini menurut ukuran manusia bagus, paras dan perawakannya tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini ya. Di sini pentingnya kita menjaga hati. Ayat kedua juga mendukung ini ya. Untuk kita biar mendapat pelindungan penyertaan Tuhan adalah ya, kita kan bisa tahu itu gunung batu Tuhan itu tempat pelindungan kita, kubu pertahanan kita yang kuat. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunungmu Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatmu yang kudus? Jawab Tuhan, orang yang bersih tangannya, yang tidak membuat kejahatan, dan murni hatinya. Jadi sini juga hati itu sangat-sangat berperan ya. Kita mesti perhatikan banget ya. Dan tidak menyerahkan diri kepada segala penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ya. Hatinya menyatakan bagi iya, tapi mulutnya mengatakan tidak ya. Itu juga bersumpah palsu dan lain-lain sebagainya ya. Bersih hatinya, tidak melakukan kejahatan ya. Banyak sekali gitu. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya. Pertama adalah kita harus menjaga hati. Sebab dari hati itulah Tuhan akan menilai kita ya. Bagaimana kita ini. Supaya kita juga tahu bahwa keselamatan kita itu bukan oleh karena apa yang kita kerjakan ya. Tetapi oleh karena belas kasih Tuhan, oleh karena hati Tuhan, oleh karena berikanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Jadi oleh karena belas kasihan Tuhan, orang itu diselamatkan ya. Bukan oleh karena kita ini pelayan Tuhan, kita ini gembala jemaat yang besar, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan A, B, C, D sampai Z dan lain-lain sebagainya. Bukan. Semua itu oleh karena kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Jadi supaya tidak dapat orang bermegah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, saya diselamatkan karena ini. Oh Tuhan, saya dapat diluputkan karena ini. Karena saya sudah mengerjakan ini. Tidak ada gitu ya. Di Kisah 15 ayat 11 juga dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di sini ditekankan ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu juga kita mesti kerjakan dengan takut dan gentar. Di dalam Filipi 2 ayat 12 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sudah dikatakan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada tahapan, ada yang mesti kita jaga. Ada bagaimana situasi yang mesti selalu kita jaga biar keselamatan kita tidak hilang. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, di sini. Di hati juga benar-benar kita tidak ada kesombongan ya. Tidak ada merancangkan segala sesuatu yang jahat terhadap orang, tidak ada iri hati ya, saksi dusta ya, dan lain-lainnya. Itu di dalam firman Tuhan itu banyak sekali dijelaskan. Jadi benar-benar yang hati ini memegang peranan besar untuk di dalam Mazmur 91 ini ya. Juga di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Banyak sekali ya. Udah gitu kita tahu ya, obat yang mujarab katanya dibilang hati yang gembira, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya.
Terus udah gitu semua ya, hati yang iri hati juga tidak baik bagi kita ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang ya. Banyak sekali. Dan juga kesombongan juga kita jangan ya. Tuhan sangat benci dengan sombong. Seseorang itu sombong, bermegah untuk kekuatan diri sendiri ya. Kita telah tahu bagaimana Lucifer jatuh itu karena kesombongannya. Ya, di sini dikatakan juga mengenai sombong ya, supaya kita itu jangan sombong. Kita mesti mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan. Di Amsal 29 ayat 23, keangkuhan seseorang itu merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian ya. Juga di Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Banyak sekali ya fungsinya daripada kita rendah hati di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah hati kita juga mesti penuh dengan belas kasihan ya. Ini akan sangat penting juga. Di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan, luar biasa ya, yang akan membalas, dan yang Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Hebat sekali manusia bisa memiutangi Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam arti bukan memiutangi yang arti sebenarnya ya. Ya. Jadi istilahnya kita taruh itu. Karena pada saat itu sungguh luar biasa Tuhan dapat memiutangi Tuhan kita ya. Jadi inilah senantiasa hati kita penuh dengan belas kasihan ya. Dan di ayat Ibrani juga ayat 13-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Berbuat baiklah, memberi bantuanlah, bukan pelayanan yang banyak di mana-mana gitu ya, bukan istilahnya jemaat atau bagaimana, tapi memberi bantuan siapa saja di kehidupan kita sehari-hari ya. Siapa saja yang membutuhkan kita ya, kita dapat sanggup menolong ya silakan. Semuanya, jadi benar-benar kita hati ini benar-benar Tuhan lihat ya. Itu tadi nomor pertama ya. Jadi hati mesti kita jaga. Nomor kedua adalah mengucap syukur dalam berbagai situasi dan keadaan. Kita mesti mempunyai waktu yang khusus bagi untuk Tuhan, intimasi ya. Kita mesti mendekat kepada Dia. Setelah usahakan gitu ya, ada waktu-waktu, ada bersaat teduh, ada membaca firman Tuhan, mengucap syukur ya. Sebab di sini penting. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5-18 dibilang mengucap syukur dalam segala hal, susah senang sakit sehat apapun juga ya, sebab itulah yang dikehendakkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Jadi jelas itu mengucap syukur ya. Jangan istilahnya kita lupa siapa diri kita, bagaimana kita ya. Jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah ya. Lihatlah ke atas, ke bawah, dan kita tahu bersyukur. Bagaimana harus mengucap syukur. Waktunya ya Tuhan, kau begitu baik, memberikan belas kasihannya kepada kita semua. Yang ketiga, setelah kita menjaga hati, kita mengucap syukur, kita punya waktu ya, untuk mewujudkan itu kan kita mesti ada sesuatu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, adalah kita harus mempunyai iman ya. Iman, tapi iman yang benar gitu ya, bukan iman yang kebablasan. Kita lihat definisi daripada iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap apa? Sembuh, kita berharap diberkati, kita berharap sehat, kita berharap kita punya ini, punya anak, punya dan segalanya itu ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, buktinya apa nanti yang akan kita dapatkan ya itu. Tapi jangan lupa juga ya, iman itu juga jangan kebablasan. Yakobus 2 juga ayat 17 mengatakan ya, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah nol atau mati ya. Seseorang yang tahu bahwa di tengah-tengah pandemi corona ini dia tidak melakukan apa yang harus dikerjakan ya, misalnya menjaga kesehatan ya, memakai masker ya,
menjaga jarak, ya, meminum vitamin, ya, dan lain-lain, berolahraga, ya, makanan bergizi. Ya itu percuma mempunyai iman. Oh, saya pasti tidak ada kata siapa. Ya. Tuhan juga tidak senang iman begitu. Seseorang yang tidak mau kekurangan, dia harus mau menabung. Dia harus mempersiapkan keuangannya dengan baik. Ya. Seperti Yusuf, dia sudah tahu di depan tuh ada berapa tahun akan masa paceklik. Ya, Tuhan tidak menyelamatkan Yusuf langsung, dia memberikan hikmat. Dia siapkan gandum-gandumnya, dia timbun gandum-gandumnya. Jadi begitu, jangan ada orang, wah saya susah, saya ini, ya. Kamu tidak mempersiapkan dirimu gitu. Kamu tidak tahu apa yang mesti kamu lakukan, apa yang ada di depan, ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah nol. Jadi itulah hal-hal yang mesti kita perhatikan. Jadi iman itu sangat penting kita kerjakan, ya, dengan semampu dan semaksimal kita, dan Tuhan akan merestuinya, ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya, pertama dia menjaga hati, ya. Hati kita sangat penting di sini. Kedua mengucap syukur, mengadakan waktu saat teduh dan semua kebaikan Tuhan kita praise and worship. Ketiga ada untuk menunjukkan kita punya iman yang benar, ya. Kenapa ya hati ini sangat penting kita bahas di sini? Karena di ayat 14, ya, ini kuncinya, ya. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ayat-ayat yang 3-13 itu dapat terjadi karena kenapa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan, dibilang hatinya melekat, bukan karena dia itu berdoanya 12 jam, karena dia itu berpuasanya 40 hari atau 40 hari tambah setengah hari kali, ya. Bukan itu, dibilang hatinya melekat kepadaku. Pikirannya dia, tujuan dia, kerinduan dia, cintanya dia melekat kepada Tuhan, ya, dan melakukannya, ya. Maka Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Maksudnya mengenal dia dengan baik, dengan benar, bukan dengan salah, bukan dengan sembarangan atau mengartikan sendiri, ya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, katanya, kalau itu, ya, aku akan menjawab, ya. Dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Menyertai loh, bukan isinya menjauhkan, menyertai. Tuhan izinkan semua kita, ya, menghadapi tantangan. Tuhan izinkan kita sakit. Tuhan izinkan kita dalam keadaan situasi yang dia izinkan yang tidak enak apa-apa. Tapi ingat, apabila Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Ada ayat juga, tidak ada. Tuhan sudah pasti memberikan kemenangan. Itu sudah pasti firman-Nya. Dan yang ayat 16 kita, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Diberikannya panjang umur kepada. Dan akan Tuhan lihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari ayat-ayat 3-13, keselamatan ini. Ya, kau akan diluputkan, kau akan menerima berkat, kau akan ini, kau akan ini. Orang yang akan merencanakan segala sesuatu yang jahat terhadapmu akan berbalik kepada dia, dan lain-lain. Itulah keselamatan daripada Tuhan. Jadi sungguh indah, ya. Jadi benar-benar di sini kita tahu, ya, hal ini tuh tidak instan. Mazmur 91 tidak instan kita bacakan maka kita akan terlepas dari COVID-19. Mazmur 91 adalah sebuah mazmur yang harus kita terapkan, harus kita pupuk, harus kita kerjakan, harus kita lakukan tahap demi tahap. Semakin lama semakin dalam bersama dengan Tuhan. Semakin lama pikiran kita, kerinduan kita, cinta kita. Jadi bisa dikatakan kasih yang mula-mula, ya. Segala sesuatu bagi dia, untuk dia, dan di dalam dia. Jadi jelas di sini demikianlah Mazmur ini boleh kita sharing sama-sama, mengartikannya sama-sama, dan kiranya semua ini berguna bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah satu atau kalimat salah yang saya ucapkan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita. Dan izinkan saya berdoa di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami telah mau belajar Tuhan untuk mengerti Mazmur 91
91. Kami terima kasih Roh Kudus untuk pengertian yang baik dan benar yang Kau berikan bagi kami. Bahwa Mazmur 91 benar Tuhan, sebagai Tuhan penangkal daripada virus corona. Tapi tidak instan. Tapi Tuhan pun juga tidak mau kami hanya mempergunakan ayat ini. Tuhan mau Tuhan melihat apa yang menjadi perhatian kami, apa hati kami, pikiran kami, kehendak kami, apa yang kami perbuat, apa yang kami bangun, sehingga boleh kubu pertahanan itu bangun menjadi benteng yang kuat, Tuhan. Benteng yang penyertaan Tuhan ada di dalamnya, pelindungan Tuhan ada di dalamnya, dan kami semua terluputkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, terutama untuk virus corona ini Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan mau menyembuhkannya, memulihkan dan menjamahnya. Terima kasih juga, kami juga memohon kepada Engkau belas kasihan-Mu bagi kami semua yang anak-anak-Mu ya Bapa, yang terpapar oleh virus corona, COVID ya Bapa. Tuhan mau belas kasihan-Mu, Tuhan melumpuhkan bahkan mematikan virus-virus tersebut. Kami juga memohon kepada Tuhan Bapa kami, di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik bagi kami semua di dalam wabah virus corona ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya Indonesia ini, negara di mana boleh kami ada, Tuhan cepatlah kiranya belas kasihan-Mu menghalau virus corona dari negara kami ini. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat-pejabat ya Bapa. Indonesia ini sehingga boleh penuh dengan segala kemuliaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan, dan banyak orang melihat bahwa penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan adalah benar bagi semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, Allah yang perkasa dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan kita akan membahas ayat-ayat yang lain. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaannya dan kebaikan dan kemurahannya dan kesehatan dan berkat-berkatnya senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.